Hari ini kita akan coba renungkan ayat ketiga dari paragraf tentang Ramadan. Kan Ramadan itu ayat 183 ya, surat Al-Baqarah. Ayat 1 dengan 2-nya lagi ngomongin tentang puasa nih, lagi ngomongin tentang kenapa puasa diwajibkan. Ayat keduanya ngomongin tentang fikih puasa, gimana kalau ternyata sakit, gimana kalau ternyata safar, tapi safar yang memang menyulitkan, di situ ngomongin fikih. Nah di ayat ketiga atau ayat 185 surat Al-Baqarah, ayat ketiga dari paragraf Ramadan, Allah pengen ngomongin tentang Quran. Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Jadi salah satu bukti bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa, bulan terbaik, Allah menjadikan bulan itulah awal mula turunnya Al-Quran, yang kemudian setelah itu baru diturunkan secara berangsur-angsur di bulan-bulan yang lain. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali teman-teman. Pertama dia turun jumlatan wahidan. Dia turunnya sekaligus ke Lauhul Mahfuz. Nah ketika dia turun sekaligus, dia itu turunnya di bulan Ramadan. Kemudian turunnya berangsur-angsur dimulai dari surat Al-Alaq, Al-Fatihah dan seterusnya. Itu pun awal turun yang berangsur-angsur itu pun terjadi pada bulan Ramadan yang kita kenal dengan kisah wahyu pertama di Gua Hiro. Jadi 2 kali Al-Quran turun, baik sekaligus maupun berangsur-angsur, itu tuh turunnya sama-sama di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti istimewa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti istimewa. Misalnya kayak malaikat yang membawa Al-Quran. Maka pasti malaikat terbaik di antara semua malaikat, yaitu Jibril. Kemudian malaikat yang mengiringi Jibril, itu juga malaikat-malaikat terpilih. Disebut dengan Safaroh, Kiramim Bararah. Safaroh itu kalau dalam bahasa kita tuh brand ambassador. Safaroh itu duta. Jadi ada Jibril, plus Jibril itu diiringi oleh malaikat-malaikat khusus yang tugasnya cuma mengiringi turunnya Al-Quran. Dan malaikat itu dikenal dengan malaikat-malaikat dutanya langit. Jadi kalau brand ambassador bumi aja biasanya dipilih yang paling good looking kan. Yang paling istimewa, tinggi sekian, kulitnya bersih, terus orangnya kayak menarik, terus bisa punya prestasi, skill, segala macam. Baru dia dijadikan sebagai brand ambassador sebuah produk di bumi. Maka kalau brand ambassador langit sama dipilih di antara malaikat-malaikat terbaik. Namanya malaikat Safaroh, Kiramim Bararah. Kelebihan mereka itu mulia semuanya. Terus mereka itu Bararah itu senang sekali dengan kebaikan-kebaikan. Nah jadi malaikat yang terhubung dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan Al-Quran adalah malaikat terbaik. Yaitu Jibril, yang Allah nggak memanggilnya dengan kata malaikat, tapi Allah memanggilnya dengan kata ar-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Turun pada malam itu malaikat dan Ruhul Kudus. Kenapa Jibril punya panggilan berbeda yaitu roh atau ruh? Karena dia istimewa sehingga diberikan nama yang beda dengan malaikat pada umumnya. Ini contoh
yang berhubungan dengan Al-Quran pasti istimewa, yaitu malaikat. Yang kedua, nabi. Nabi yang kepadanya diturunkan malaikat adalah nabi yang terbaik. Walaupun nabi-nabi sebelumnya semuanya baik, tetapi yang terbaik di antara semua itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan akhlaknya yang terbaik, dengan cahayanya Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan apapun. Jadi cahaya Nur Muhammad itu udah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan semesta. Jadi seolah-olah semua yang ada di semesta ini diciptakan untuk dia gitu. Bahkan dia diciptakan, ada syair gini. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u gitu ya. Jadi ini maaf ya lagi fales. Ka'annaka khuliqta kama tasha'. Seolah-olah engkau itu diciptakan seperti yang engkau pengenin. Kalau kita kan nggak bisa request ya. Diciptakan hidung jadi gini, mata jadi gini, kulit jadi gini. Kalau saya bisa request sih saya pengen kulit Korea kali ya. Tapi alhamdulillah ini terbaik sih. Kulit-kulit ala pantai gimana, pride gitu ya. Oke, tapi maksudnya kalau kita kan nggak bisa milih, diciptakan ya udah gitu aja. Rambut misalnya gimana, tinggi seberapa, anak siapa. Tapi kalau Nabi Muhammad itu seolah-olah nih dalam syair itu disebutkan, engkau diciptakan dengan cara seperti apa yang engkau inginkan. Mau kayak gimana gitu. Jadi saking istimewanya Nabi Muhammad. Dan sebelum beliau diciptakan secara fisik atau secara jasad, Nabi Muhammad itu udah diciptakan dalam bentuk cahaya dulu. Sebelum Allah menciptakan semesta. Jadi alasan semesta ini diciptakan ya untuk dia. Alasan semesta ini diciptakan adalah untuk dia gitu. Maka semua yang ada dalam semesta yang baik-baik ini memang diciptakan untuk dia. Yang dengan skenarionya nanti lahir Adam dulu. Kemudian dari satu nabi ke nabi yang lain secara estafet. Tapi semua itu untuk menyambut yang terakhir. Makanya semua nabi sejak zaman Nabi Adam itu dalam hadis-hadis mereka tuh semuanya ngomongin Nabi Muhammad.